Ada kabar bahagia khususnya untuk para KPM BPNT di seluruh Indonesia. Apa kabar bahagianya dan bagaimana dengan PKH? Untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK2. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setiap channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Dalam beberapa hari ini cukup gencar sekali informasi yang mengatakan bahwasannya untuk pencairan BPNT maupun PKH itu sudah bisa dilakukan pengecekan karena sudah terbukti cair. Dan banyak para KPM yang terkecoh melakukan pengecekan, ternyata saldo di KKS-nya itu masih nol. Apakah itu memang benar dan bagaimana sebenarnya perkembangannya? Dan di aplikasi SysNG apakah sudah ada bukti bahwasanya sudah cair ataukah tanda-tanda akan cair? Saya akan menyampaikan informasi dan bukti yang mana ini nantinya bisa menjadi referensi bagi para KPM di seluruh Indonesia untuk memperkirakan atau untuk bisa memastikan apakah itu benar-benar cair seperti informasi yang beredar, yang mana nanti akan saya tampilkan, tunjukkan melalui aplikasi SysNG Supervisor. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap, informasinya lebih jelas, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yaitu di channel saya yang baru ini, Taufik AZK2, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi tentang perkembangan pencairan dan informasi-informasi berharga yang mungkin itu sangat dibutuhkan para KPM di seluruh Indonesia. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para KPM, BPNT maupun PKH saat ini sangat menanti, sangat menunggu realisasi pencairan setelah dalam beberapa bulan ini tidak ada kabar yang bisa menjadi referensi bahwasanya itu memang benar-benar cair di KKS-nya. Tetapi informasi yang didapatkan oleh para KPM adalah informasi yang simpang siur dan terakhir informasi banyak yang mengecewakan karena ada yang mengabarkan ada pencairan, ditunjukkan bukti struk pencairan, ternyata itu adalah para KPM PKH susulan ataupun BPNT yang belum mencairkan. Ya, hal tersebut pastinya membuat para KPM kecewa karena hal yang dinanti, hal yang diharapkan itu tidak benar-benar terrealisasi, tetapi dengan judul pemberitaan yang sengaja mengecoh para KPM dan tidak sedikit yang menempuh jarak yang cukup jauh ke ATM ataupun agen-agen bank mengalami kekecewaan. Pastinya itu juga membutuhkan biaya dari para KPM karena saat ini situasi memang cukup sulit bagi para masyarakat, khususnya para KPM yang memang benar-benar tidak mampu di tengah-tengah situasi ekonomi dan juga belum stabilnya harga bahan-bahan pokok. Ya, saat ini memang pemerintah itu melalui Kementerian Sosial bertransformasi dari DTKS menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang mana ini nantinya menjadi dasar acuan untuk pencairan bantuan sosial baik itu BPNT maupun PKH di tahap 2 untuk alokasi April, Mei, dan Juni, yang mana ground check DTSN itu sudah dilakukan oleh para pendamping PKH di seluruh Indonesia. Tinggal saat ini menunggu apa hasil dan realisasi dari hasil ground check itu, apakah nantinya akan ada KPM yang baru pertama kali mendapatkannya karena memang sangat-sangat layak hasil dari ground check DTSN, dan juga apakah ada nantinya KPM yang keluar dari bantuan sosial karena sudah terindikasi keluarga mampu hasil dari ground check DTSN. Ya, saat ini kabar tentang perkembangan pencairan PKH khususnya itu sudah cukup bombastis karena memang sudah ada tampil periode di aplikasi SysNG pendamping untuk PKH alokasi April, Mei, dan Juni, dan juga di situ tertera nama-nama KPM yang akan dicairkan untuk bantuan PKH-nya. Apakah itu sudah ada proses ataupun progres tindak lanjutnya?
Ya, para pemirsa, hasil dari pengecekan yang saya lakukan setelah melalui aplikasi SysNG pendamping untuk melihat perkembangannya sampai sejauh mana, apakah memang benar-benar akan diproses, itu bisa dilihat di aplikasi SysNG Supervisor. Hasil pengecekan saya yaitu pada hari ini untuk yang namanya PKH alokasi April, Mei, Juni di aplikasi SysNG Supervisor itu belum ada perkembangan sama sekali. Artinya memang sudah tertera periodenya, tetapi belum ada proses lebih lanjut seperti proses verifikasi rekening. Karena setiap pencairan itu dimulai dari proses verifikasi rekening untuk melihat apakah data KPM dengan data di Himbara itu sudah sesuai. Dan saat ini untuk PKH belum ada proses verifikasi rekening untuk proses lebih lanjut. Jadi bisa dipastikan jika ada yang mengabarkan bahwasanya PKH alokasi April, Mei, Juni itu sudah cair, itu tidak benar sama sekali. Karena di aplikasi SysNG Supervisor lah yang itu bisa terlihat dan tergambarkan dengan jelas sampai sejauh mana pencairan atau proses pencairan. Jadi pesan saya, KPM jangan terkecoh dengan pemberitaan yang mungkin judulnya cukup bombastis mengatakan PKH alokasi April, Mei, Juni sudah cair. Itu tidak benar sama sekali. Mohon diingat dan dicatat oleh para keluarga penerima manfaat. Tunggu kabar perkembangan selanjutnya yang pasti itu akan muncul di aplikasi SysNG Supervisor. Bagaimana dengan BPNT? Ya, untuk BPNT sendiri ini bisa menjadi sebuah kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat karena memang saat ini sudah terlihat proses verifikasi rekening di aplikasi SysNG Supervisor, di mana ini adalah sebuah langkah awal yang mana ini nantinya akan terus berproses, mana KPM yang tidak ada masalah dengan data Himbara maupun data yang ada di aplikasi SysNG ataupun data di Dukcapilnya, itu nanti akan terus berlanjut sampai dengan terteralah keterangan rekening berhasil, sudah SPM atau sudah STP2D, sampai dengan keterangan sudah SI, dan terakhir sudah salur. Ya, pastinya hal ini bisa menunjukkan bahwasanya untuk pencairan BPNT itu sendiri selangkah lebih maju daripada pencairan PKH karena BPNT sudah terlihat proses verifikasi rekeningnya. Tetapi saya ingin juga menggarisbawahi tentang informasi yang saya sampaikan ini yang terlihat di aplikasi SysNG Supervisor, proses verifikasi rekening untuk BPNT alokasi April, Mei, Juni itu belum cair di KKS-nya. Jadi KPM masyarakat jangan gagal paham, jangan salah paham, karena yang saya sampaikan ini adalah sudah terlihat tanda-tanda proses verifikasi rekening dan itu bisa dipastikan belum cair ke KKS-nya. Jadi jangan dilakukan pengecekan. Perlunya saya menyampaikan ini agar bisa mengimbangi informasi yang mungkin itu sudah sangat beredar luas, di mana banyak para KPM yang terkecoh tanpa melihat ataupun menelaah lebih lanjut informasi yang beredar tersebut. Ya, saya ingin juga menyampaikan bahwasanya setelah terteranya proses verifikasi rekening, ini juga bisa menggambarkan kapan kira-kira itu benar-benar cair ke KKS KPM. Berdasarkan dari perbandingan pada periode-periode sebelumnya, setelah tampil proses verifikasi rekening, Kementerian Sosial dan juga Himbara membutuhkan waktu paling tidak 7-14 hari kerja ke depan. Mari kita tunggu, mudah-mudahan prosesnya itu lancar, tidak ada kendala, sehingga bisa cair sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para KPM untuk membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mari kita tunggu 7-14 hari kerja ke depan, dan nantinya mudah-mudahan seluruh KPM yang memang benar-benar layak untuk mendapatkannya itu tidak ada kendala dengan permasalahan datanya. Untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya setelah proses verifikasi rekening nantinya akan saya update, karena nanti setelah proses verifikasi rekening itu akan terteralah keterangan rekening berhasil, sudah SPM atau sudah SP2D, sudah SI, sampai dengan terakhir yaitu sudah salur. Itu bisa dipastikan sudah masuk
ke KKS KPM. Jadi jangan lagi KPM terkecoh dengan informasi-informasi yang sudah sangat beredar luas. Jangan sampai terjadi ataupun mengalami kekecewaan yang berulang-ulang. Perlu saya menyampaikan ini sebagai referensi karena saya juga menyampaikan ini berdasarkan bukti yang tampil di aplikasi Sandy Supervisor, yang ini adalah aplikasi resmi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang hanya bisa diakses oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Ya, sekali lagi semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi para keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadi sumber referensi tentang pencairan ataupun perkembangan pencairan PKH maupun BPNT. Saya garis bawahi hasil dari konten yang saya sampaikan pada kali ini. Untuk PKH itu belum ada proses lebih lanjut karena belum tertera proses verifikasi rekening, jadi belum bisa dipastikan kapan estimasi waktu untuk pencairannya itu sendiri. Kalau untuk BPNT itu selangkah lebih maju sehingga nantinya bisa diestimasi waktukan seperti periode-periode sebelumnya, yaitu 7-14 hari kerja ke depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan prosesnya itu lancar. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yaitu channel Taufik AZK 2 yang merupakan transformasi dari channel Taufik AZK, untuk dapat like, subscribe, dan share agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.